Selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini hari Minggu biasa ke-32. Kita bertemu lagi dengan Sekolah Minggu Daring Biak Santo Mikael. Di sini Kak Yana akan ditemani oleh Kak Ferry, ada Kak Angel, ada Kak Angel juga. Semua kami mau menghibur adik-adik, dan untuk sekolah minggu ini ada minggu ceria kan? Kita bangkit berdiri dan kakak, apa lagi? Gak terasa loh adik-adik. Sekarang kita sudah memasuki minggu ke-30, minggu di awal akhir bulan November. Sudah masuk bulan November ya Kak? Berapa minggu lagi? Berapa minggu lagi kita sudah mulai masuk ke masa Advent. Oke. Jadi ini minggu ke-32. Sebentar lagi kita akan masuk masa Advent adik-adik. Baiklah, kita mau bersekolah minggu sekarang. Kita mau bergembira dan bersuka cita. Kita bangkit berdiri. Ayo kita mau menyanyikan lagu. Lagu apa ya Kak Ferry? Apa ya Kak Angel enaknya? Ayo Aku Yesus di dalam rumahku. Adik-adik masih ingat nggak lagu ini? Yesus di dalam rumahku kakak-kakak. Oke. Yesus Lama, di dalam kakak-kakak. rumahku. Gitu. Mama-mama di rumah dibantu ya adik-adik Biak yang luar biasa dan hebat-hebat. Ayo kita mulai musik. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy, yeah, happy, happy, oh, happy, happy, oh. When Jesus in the family, happy, happy, oh. Happy, happy, oh. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy, oh, happy, happy, oh, happy, happy, oh. When Jesus in the family, happy, happy, oh, happy, happy, oh. Sudah selesai. Tapi yang di rumah masih ada sukacita kan? Masih ada sukacita Kak adik-adik? Kita bernyanyi lagi satu lagu lagi. Kak Apa ya Angel judulnya? apa? Judulnya itu Kak. Oh, betapa indahnya. Katanya kasihnya betapa Yesus itu indah. betapa indahnya loh Kak. Indah kasih Yesus itu. Oke deh. Oh, betapa indahnya. Adik-adik di rumah, kita dengarkan dan kita bersama-sama untuk bersukacita. Musik. Betapa indahnya
sukacitanya ya. Sekarang kita duduk yang manis, bersama-sama kita mau berdoa pembukaan agar kita dapat mendengarkan firman Tuhan dengan lebih baik lagi. Kita katupkan tangan kita sama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas hari baru ini, atas berkat-Mu buat semua orang, sehingga kami anak-anak-Mu dapat selalu mendengarkan firman-Mu untuk selalu menjadi berkat bagi semua orang. Melalui sekolah minggu ini ya Tuhan, biarlah berkat-Mu turun ke atas kami semua. Bunda Maria penolong umat Kristiani, doakanlah kami. Santo Mikael, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah adik-adik, kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita baca Injil dulu, Kak. Oke, mari. Kak Angel. Iya. Nah, adik-adik, sekarang Kak Angel akan membacakan firman Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh itu membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana, selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semua, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kau pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah mempelai, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu pun ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuan itu menjawab, "Sungguh, aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Nah, adik-adik, ayat emasnya dari Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Terima kasih. Adik-adikku yang luar biasa dan hebat-hebat, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, pada hari ini kan hari Minggu. Hari Minggu itu adalah hari kehadiran Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Jadi adik-adik, kalau nanti masa pandemi udah lewat, kita bisa ke gereja. Jangan lupa untuk setiap hari Minggu kita harus ke gereja. Dan untuk menghadirkan Tuhan Yesus setiap hari, setiap waktu, adik-adik di rumah jangan ragu. Walaupun hanya mengikuti misa daring ya, tapi adik-adik juga dapat berkat yang sama. Gimana Kak caranya untuk dapat mendapatkan berkat? Begini, adik-adik harus mau patuh sama orang tua. Kalau adik-adik patuh sama orang tua pasti merasa senang. Berkat Tuhan turun kepada orang tua dan mengalir juga kepada adik-adik. Adik-adik suka kan? Gimana sih Kak contohnya dari bacaan tadi? Begini, kalau adik-adik itu siap patuh sama orang tua, sewaktu-waktu kalau dipanggil kan adik mendengar. Ya,
seperti siapa ya? Jessica, iya mama, iya papa. Kalau patuh seperti itu dan mendengarkan suara mama papa, pasti adik-adik akan mendapat berkat. Puji Tuhan, orang tua adik-adik pun akan mendapat berkat. Jadi adik-adik itu harus membawa kehadiran Tuhan Yesus di mana-mana. Jangan lupa loh adik-adik, di dalam hati adik-adik ada Tuhan Yesus di dalamnya. Jadi adik-adik harus berbuat baik sama semua orang, sama teman-teman, sama siapapun juga. Harus sopan, harus pandai-pandai untuk bermain. Jadi kalau mainannya sama teman-teman yang akan membahayakan, jangan bermain. Adik-adik juga bisa mengatakan, jangan teman, kita main yang lain aja supaya kita dapat selalu bersama dengan teman-teman untuk bermain bersama, tidak saling untuk menyakiti, maksudnya seperti itu. Dan yang paling penting lagi, adik-adik harus berdoa agar orang tua adik-adik pun diberkati, terutama adik-adik adalah malaikat-malaikat kecil bagi kita semua. Makanya anak-anak Tuhan Yesus itu kan malaikat-malaikat kecil yang membawa berkat dan membawa terang buat semua orang. Sedemikian dulu adik-adik, jangan lupa ayat emasnya. Kita lanjutkan dengan aktivitas berikutnya. Halo adik-adik, tadi kita sudah dengarkan bacaan dari Kak Angel, juga renungan dari Kak Yana. Nah sekarang Kak Ferry mau buat aktivitas, tapi sebelumnya Kak Ferry punya teka-teki untuk adik-adik. Kalau tadi sudah mendengarkan bacaan firman Tuhan dari Kak Angel, terus sudah dengar renungan dari Kak Yana, sekarang Kak Ferry punya teka-teki untuk adik-adik, dan minggu depan ya baru diserahkan ke Kak Renata. Teka-tekinya begini, ada 5 ekor katak, yang satunya melompat. Ada berapa katak? Sekarang ada berapa katak adik-adik? Oke, nanti baru kalian jawab ya. Nah sekarang kakak punya aktivitas yang gampang sekali. Kita siapkan kertas HVS, kita siapkan pensil warna, dan kita akan membuat suatu gambar. Contohnya seperti ini adik-adik. Seperti ini. Kalian gambar salib Yesus. Terus kalian tadi sudah dengarkan ayat-ayat emas dari Kak Angel. Tahu kan ayat emasnya? Matius berapa, ayat berapa, dan apa isinya. Nah, isinya kalian tuliskan di sini. Terus gambar salib ini kalian hias dan kalian arsir. Nah, aktivitas ini kalian kumpulkan hari Minggu jam 10 malam. Oke adik-adik, sampai jumpa. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuliakan nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah merenungkannya bersama-sama, dan kita sudah mendapat aktivitas dari Kak Ferry, aktivitasnya apa ya Kak? aktivitasnya tadi dikasih kuis, terus jangan lupa dikirim ke grup Biak Santo BKL. Kak Angel, bukan hanya kuis ternyata Kak Angel. Gambar tadi juga harus dibuat adik-adik dan dikirimkan. Difoto terus dikirim ke mana Kak Ke Angel? grup Biak Santo BKL. Oke. Dan ada lagi satu Kak Ena. Apalagi? Adik-adik nggak usah takut. Yang benar jawabannya kalian pasti dapat hadiah. Oke? Oh, ada hadiahnya adik-adik. Penuh sukacita kalau ada adik kalau ada hadiahnya ini ya. Di penghujung sekolah minggu kita kali ini, kita mau memuji Tuhan lagi kan? Masih ada sukacita. Kita mau nyanyi lagu apa ya Kak Angel? Lagu apa ya? Pasti adik-adik masih ingat, ini lagu lama loh Kak Angel. Kak Angel juga pasti ingat deh.
Yesus itulah satu-satunya. Oke. Oh iya. Musik. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Kita boleh duduk yang manis lagi. Kita mau tutup sekolah minggu ini dengan doa. Tuh kan? Anak-anak yang hebat, adik-adik yang hebat di sini kakak mau untuk sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, hari Minggu ini kami anak-anak-Mu, kami anak-anak dari Biak, Santo Mikael dapat bersama-sama memuliakan Tuhan dan mau melaksanakan berkat kasih-Mu kepada semua orang. Berkatilah kami semua, berkatilah keluarga kami dalam nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dadah.